Cara dapetin 10 juta per bulan by Suli. Kayak yang gue bilang tadi, ada 3 langkah buat teman-teman dapetin income 10 juta per bulan secara konsisten. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Gue udah lihat banyak banget temen gue yang berhasil ngelakuin ini, dan ini framework yang kurang lebih ini proven. Ya ini karena cukup bisa dibilang ini kayak rumusnya lah ya. Jadi yang pertama, itu teman-teman harus cari industrinya dulu. Oke, di sini ada baik banget ya jumlah industrinya. Gue bakalan fokusin ke salah satu ya. Jadi kita bakalan kali ini fokus ke clipping sebelah sini aja. Ini salah satu ladang bahasa yang menurut gue bisa temen-temen manfaatin. Jadi gimana cara cari duit dari clipping? Jadi dalam dunia ya kita bilangnya social media, ada yang namanya rate per view guys. Ini gue sebenarnya di 4 ini gue bisa breakdown, tapi biar video yang gak kepanjangan gue jelasin salah satu ya. Jadi ada yang namanya itu rate per view. Gue taruh sini, rate per view, rate per view ya. Jadi dalam TikTok ya teman-teman itu rate per view-nya itu di range 10 sampai 15 yang biasanya orang jual ya. Jadi 10 sampai 15 view per perak. Ya, jadi kalau 1 juta itu kurang lebih berapa, lu tinggal hitung sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau lu pengen dapetin 10 juta per bulan, ya lu harus ngasilin berapa views, lu tinggal bagiin aja. Nah, misal di sini ya teman-teman itu ada estimasinya itu rate per view itu di 10, berarti tinggal lu bagi aja ke sini ya. Lu butuh ngasilin 1 juta views setiap 1 bulan ke 1 orang buat dapetin 10 juta rupiah per bulan. Ya itu kalau 1 juta views ya. Kalau 10 perak per views. Tapi kan sekarang kompetisinya udah terlalu banyak guys. Jadi lu bisa aja kan jualnya lebih murah. Ya kan? Kalau lu jualnya 5 perak ya. Jadi rate per view-nya 5, berarti ini apa? Ini kan lu butuh ngasilin 2 juta views kan. Sesimpel itu. Jadi matematikanya lu otak-atik kayak gitu aja ya. Lu tinggal bersaing. Ngebangun yang namanya itu portfolio di sebelah sini ya. Ini ya, portfolio atau kita bilangnya proof of social. Ya, jadi teman-teman itu misal jadi clipper di sebelah sini, apa yang teman-teman bisa lakuin di luar sana? Oh, gue bakal nge-clip ya influencer ini, ya ini siapapun ya terserah. Gue bakal nge-clip A, ya terus gue bakal ramein dulu, ya. Jadi lu bikin satu TikTok account khusus, ya. Sebelah sini video sampai banyak dan jadiin ini sebagai portfolio lu. Jadi lu lihat dalam 1 bulan lu nge-clip itu bisa ngasilin berapa juta views. Ya, sesimpel itu. Dan di saat ini bener-bener rame, udah banyak followersnya, likes-nya udah banyak, jumlah views-nya udah banyak, terus lu sampai bahkan ya, bisa di-notice sama influencernya, lu bisa langsung tembakin ya ke kliennya. Ya, jadi misal lu ngeliat, apakah influencer ini mau bayar gue buat nge-clipping, ya, jadi lu mintain rate per view-nya 5, ya, bisa 5, bisa 10, bisa 15, tergantung preferensinya, ya, lu tinggal mintain aja, mau gak gue nge-clip video lu, ya, terus gue jamin. Jadi ada yang namanya itu risk free guys ya. Jadi kalau teman-teman ini baru dan belum punya portfolio atau ini kerjaan teman-teman yang pertama kali, teman-teman itu harus biasakan make the client risk free ya. Jadi jangan teman-teman ini harus ambil semua resikonya ya. Jadi dalam perspektif kliennya, dalam perspektif orang yang bayar teman-teman itu duit, teman-teman nggak boleh taruh resiko sama sekali ke dia kalau teman-teman ini belum sekredibel itu. Jadi teman-teman tinggal jaminin aja, gue bisa hasilin lu 10 juta views ya dalam 1 bulan periodenya, gue bakalan potongin video lu secara gratis. Ini kalau nggak hit 10 juta views ya dalam sebulan, lu gak usah bayar gue. Tapi kalau hit, gue minta uang ya 10 juta rupiah gitu. Misal kayak gitu ya. Jadi lu buat offer, itu cara buat offernya itu agak pengalaman ya. Cuma yang teman-teman perlu pahamin, jangan biarkan kliennya ambil resiko, tapi teman-teman itu harus ambil resiko ya. Jadi risk free buat teman-teman yang belum ada portfolio atau baru yang pertama kali itu kerja ya. Jadi yang ketiga, ini masuk ke poin gue yang ketiga, yaitu apply and upsell ya. Jadi teman-teman itu kalau udah punya portfolio setelah kita bilangnya kerja bakti atau kerja gratis, kita gue bilang ya, kalau teman-teman ngerasa teman-teman itu baru ya pertama kali kerja dan sebagainya, yang teman-teman bisa lakuin itu apa? Make it risk free, itu pertama, sambil bangun portfolionya, willing to work free ya. Mau kerja gratis ya, dan di saat teman-teman udah ya, kita bicarain 3 bulan lagi, kalau teman-teman mulai dari sekarang gue yakin bisa hit ya 10 juta per bulan kalau giat. Tapi yang teman perlu pahamin, setelah kebentuk portfolionya, lu udah nggak perlu ngambil yang namanya itu risk free offer lagi. Jadi lu udah nggak perlu menanggung semua resikonya lagi. Yang teman perlu lakuin itu apa? Upsell ke tempat lain ya. Lu tinggal double the offer. Misal awalnya lu bilangnya 10 juta views ya. Yang ini gue pengen aim buat 30 juta views ya per bulan ke kreator yang sama misal ya. Terus gue pengen rate per view-nya segini ya, gue diskonin gitu.
Misal ya, awalnya dia bayar 10 juta buat 10 juta views. Itu sebenarnya absurd banget, tapi lu bisa anggap kayak gitu ya. 10 juta views, ya buat 10 juta rupiah. Terusnya teman-teman tinggal offer aja kali 2, misal ya, kali 3 ya. Jadi 30 juta views buat 20 juta itu kan a very interesting offer. Jadi harus buat offer yang menarik, tapi once teman-teman udah ada portfolio, teman-teman itu nggak perlu ngelakuin yang namanya itu risk free, ya. Kayak gitu.